Fakta keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang semakin terbuka lebar tampaknya membuat publik semakin menjadi geger. Bagaimana tidak, rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang sebelumnya selalu tampak harmonis dan adem ayem mendadak retak lantaran adanya dugaan orang ketiga yang masuk ke dalam bahtera pernikahan mereka. Untuk mengetahui beberapa fakta yang belum terungkap dan geger jika didengar, maka inilah 5 fakta geger Baim Wong ungkap soal keretakan rumah tangganya dengan Paula Verhoeven, versi Cumi Top 5. Baim Wong mengungkapkan bahwa keretakan rumah tangganya dengan Paula Verhoeven salah satunya ialah lantaran adanya orang ketiga yang masuk ke dalam hubungan pernikahan mereka. Paula Verhoeven sendiri belum memberikan sanggahan apapun terkait fakta yang diungkap oleh Baim Wong. Namun dalam media sosialnya, Paula Verhoeven tampak menyinggung terkait tidak perlu memberikan penjelasan apapun kepada siapapun. Tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Apa yang menjadi persoalan? Ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Itu dia punya judul cerita. Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya, karena ini sesuatu yang cukup pribadi, biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Baim Wong mengungkapkan bahwa jauh sebelum ia melayangkan gugatan cerai terhadap Paula Verhoeven telah membahas terkait harta gonogini yang kelak harus dibagi rata. Sontak, pernyataan Baim Wong itu langsung mencuri perhatian netizen, hingga netizen merasa heran dengan pembahasan Paula Verhoeven yang lebih dulu menyinggung harta gonogini dibandingkan soal nasib anak-anaknya kelak. Harta gonogini itu ada sebelum kita perceraian. Saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta gonogini? Kan kita belum cerai. Ya, itu salah satu yang menjadi persoalan. Jadi belum terjadi perceraian, belum apa, tapi yang dibahas hal-hal yang terkait dengan harta, dan itu yang sempat kok ada apa ini? Kan itu pertanyaan. Ada apa? Semakin mencoba untuk menganalisa apa di balik persoalan pertanyaan itu, kan gitu. Baim Wong mengungkapkan bahwa selain tidak ingin berkomunikasi lagi dengan Paula Verhoeven, ia juga memutuskan untuk tidak tinggal satu atap lagi dengan sang istri. Ya, ternyata sejak 7 bulan lalu, jauh sebelum gugatan cerai dilayangkan Baim Wong terhadap Paula Verhoeven, ia sudah angkat kaki dari rumah yang mereka tempati bersama. Anak-anak gimana, Bang? Satu rumah nggak, Bang? Kita udah pisah rumah. Kalau keluar dari rumah secara resmi itu seingat saya sudah 7 bulan yang lalu. Tapi saya mengalah, dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Kiano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu, nggak mau apa. Buat saya sudah selesai.
Baim Wong mengungkapkan bahwa dirinya merasa heran kala sang istri Paula Verhoeven menyebut dirinya pelit. Menurut Baim Wong, Paula Verhoeven menjadi orang pertama dalam hidupnya yang menyebutnya demikian. Ia merasa kecewa dengan pernyataan itu. Baim Wong akhirnya secara terang-terangan membeberkan uang yang selama ini ia berikan kepada Paula Verhoeven, bahkan hingga kepada keluarga Paula. Selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Adiknya satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Bukan saya. Saya lebih kayak mengidekan, ayo buat orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil 1 rupiah pun uang dia. Saya digaji dari perusahaan, Paula juga tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa, dan tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan Paula. Baim Wong mengungkapkan bahwa sebelum dirinya menggugat cerai Paula Verhoeven gegara kehadiran orang ketiga, jauh sebelumnya pun dirinya sempat ingin berpisah, gegara tidak tahan dengan sifat Paula Verhoeven. Bahkan, Baim Wong mengaku bahwa dirinya sempat mendiskusikan perkara tersebut dengan orang tua Paula Verhoeven. Namun, dalam hal ini, Baim Wong tidak secara terang-terangan membeberkan sifat apa yang membuat dirinya berpikir untuk berpisah dengan sang istri kala itu. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, lebih masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia, dan saya udah bilang kalau saya itu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya kayak begini. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya. Satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Mama saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi, Bayu? Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak.